Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Pak Kepala dan Kasih Pengembangan, Kasih Lokasi, Pembinaan, Kasih Pembinaan, Wasis, yang saya hormati Mbak Devi, staf atau ini kalau saya melihat di sini admin sintetik, ya, karena kita akan bekerja dengan sintetik. Dan yang saya hormati Pak Budiono beserta seluruh pengawas SD se-Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan bersama dalam kegiatan rutin untuk pengawas. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Insyaallah semoga kehadiran saya bisa menambah kebahagiaan. Kalau tadi agak ruwet begitu. Nah, mungkin untuk saat ini masih belum istilahnya ada pertanyaan yang luar biasa, bagaimana caranya, ini nanti akan seperti apa. Semoga nanti bisa saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan pengelolaan kinerja pengawas dalam hal ini sebagai penilai untuk menilai kepala sekolah. Sebenarnya ini akan dijelaskan secara rinci besok. Jadi besok ini ada undangan webinar untuk seluruh seluruh peserta. Artinya dari dinas ada, kemudian pengawas ada, kepala sekolah ada, sampai kami juga dilibatkan. Tapi proses tadi sepertinya jam 1 gitu. Kalau yang saya terima besok jam 9 untuk webinarnya dari Direktorat SD, ya, dari Direktorat SD, kemudian nanti akan diteruskan ke BPKP. Kalau yang khusus untuk BPKP biasanya jamnya memang berbeda. Mungkin jam 1 itu nanti akan dikuatkan lagi. Nah, untuk saat ini saya akan fokus kepada peran Bapak Ibu semua nantinya yang akan menjadi penilai kepala sekolah. Kalau awal adanya pengelolaan kinerja memang belum dilibatkan. Artinya kepala sekolah itu hanya sebagai penilai di dalamnya untuk menilai guru. Tetapi untuk saat ini bulan Mei ini kemarin ada plotting untuk pengawas, kemudian menilai kepala sekolah. Nah, maaf ya Bu, saya mau tanya. Ini habis ya. Kuning kan ya? Ya, plotting sudah dilakukan oleh dinas dalam hal ini. Kenapa saya minta Mbak Dewi untuk hadir di sini? Memang saya ingin tahu ininya apa ya, plottingannya seperti apa. Jadi plotting itu dilakukan oleh dinas untuk dalam hal ini pengawas membantu kepala dinas. Yang bertanggung jawab menilai kepala sekolah sebenarnya adalah kepala dinas, tapi di sini supaya kegiatannya 2 hari. Kita enggak Tadi. orang serang mana? Ganja.
Ini sebagai gambaran kita saja. Plotting ini dilakukan oleh dinas, operator dinas, dalam hal ini Mbak Dewi yang sebagai admin tekniknya. Kemudian menugaskan kepada pengawas untuk plotting itu istilahnya membagi kepala sekolah yang ada di Dabin masing-masing untuk menjadi untuk dinilai oleh pengawas. Ya. Jadi operator dinas memilih tim kerja, kemudian sampai membuat SK tim kerja, kemudian operator dinas ini membuat SK-nya, dan itu sudah dilakukan. Semuanya sudah dilakukan. Hanya saja plottingannya nanti mungkin terkesan tidak adil. Kenapa? Karena per Dabin akan beda-beda. Jadi nanti tugas Bapak Ibu ini ada yang mendapatkan mungkin hanya 10 sesuai dengan Dabinnya, atau malah ada yang satu kecamatan semuanya ada. Dengan tadi 40 sekian. Memang luar biasa. Tapi memang harus seperti itu. Plottingannya sesuai dengan Dabin masing-masing, sehingga kalau mendapatkan lebih atau malah tadi yang kurang, saya tidak dengar ada yang kurang, kalau mendapatkan lebih ya itu semoga ibadahnya lebih banyak karena ada. Nah, plottingnya sudah, saya rasa ini tidak perlu untuk dilakukan karena semuanya sudah ada di sini. Yang perlu Bapak Ibu cermati di sini adalah adanya akun SIM pending. Ya, adanya akun SIM pending. Jadi setelah diplotting, kemudian Bapak Ibu pengawas ini mendapatkan akun untuk masuk SIM pending, yang fungsinya adalah untuk mendapatkan akun belajar ID. Nah, akun belajar ID ini yang akan digunakan untuk masuk ke pengelolaan kinerja. Karena untuk sebelumnya ke PNM, platform Merdeka Mengajar. Karena untuk masuk ke PNM harus dengan akun belajar ID. Kalau guru, kemudian kepala sekolah itu sudah biasa lakukan. Hanya saja dinas itu tidak bisa mengakses pengelolaan kinerja atau masuk ke PNM karena harus memiliki akun belajar ID. Nah, ini yang menjadi kendala. Apakah semuanya sudah mendapatkan akun belajar ID-nya atau belum? Gitu. Kemudian setelah mendapatkan akun tersebut, apakah sudah bisa masuk ke menu pengelolaan kinerja atau belum? Nah, ini yang akan kita pecahkan bersama-sama. Jadi pada pagi hari ini semoga semuanya nanti bisa masuk. Tujuan utama dari kita adalah semua masuk ke pengelolaan kinerja. Kita lihat seberapa banyak atau penilaian yang akan dilakukan sampai segitu dulu. Karena untuk masuk ke nanti teknis penilaiannya akan dibahas besok pada saat webinar. Mungkin nanti gambaran singkatnya akan saya perlihatkan, tapi tidak secara terperinci karena itu nanti membutuhkan satu yang lain. Jadi kita tugasnya adalah untuk mengakses menu pengelolaan kinerja sampai Sintetik itu setiap itu punya. Aku malah tidak mudah sintetik minta edit. Di mana kita mendapatkan Belajar ID sudah dapat belum? ini semuanya Sudah itu cukup. memiliki akun belajar ID-nya atau belum? Sudah nih. Ada yang sudah mencoba untuk masuk ke pengelolaan kinerja? Sudah. Alhamdulillah. Nanti selesai ya. Ya, selesai. Karena apa tadi sudah melihat plottingannya? Sudah. Masih kurang. Masih kurang. Kurang satu. Oh, kurang. Oh, maksudnya berarti sesuai Dabin masih kurang. Ya. Kelebihan. Ke pensiun masih masuk. Iya. Ya, sudah pensiun. Oh, ini terkait dengan pensiun. Pensiunnya itu periodenya antara Januari kemarin sampai Juni atau pensiun sebelum Januari. Maret artinya dari periode Januari sampai Juni. Nah, ini kenapa yang sudah pensiun masukkan dari situ? Karena belum dikeluarkan dari Dapodik. Ini jelas. Nah, kenapa belum dikeluarkan dari Dapodik? Hubungannya dengan jangan. Jadi tinggal pilih, ya, tinggal pilih. Kepala sekolah itu mau mendapatkan haknya PWD-nya pada bulan yang sebelum purna antara Januari sampai kapan gitu ya, Mei misalnya, atau tidak. Kalau tidak mau mendapatkan, bisa tidak usah dikerjakan atau dikeluarkan saja dari
Tapi kan sepertinya mustahil, tidak mungkin. Jadi mau tidak mau memang harus dinilai. Itu harus dinilai. Begitupun dengan kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya juga harus menilai gurunya yang ada di sana sampai semester ini berlangsung. Nah, terkait dengan NIP-nya, kalau nanti sampai cetak SKP ini kan harusnya purna sebelum Juni atau purna sebelum Juni. Apakah ini masih berlaku? Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kapim, itu yang belum bisa terjawab. Nanti akan disampaikan ke atas bagaimana caranya, termasuk dengan pengawasan nanti. Penilainya sudah purna, apakah ini masih berlaku atau belum? Itu karena kita berbicara dengan sistem memang seperti itu cara kerjanya. Sampai batas yang ditentukan harus dinilai, begitu. Nah, itu jadi pertanyaan pertama tadi, artinya kepala sekolah yang purna tetapi masih ada di Dapodik karena hubungannya dengan setting, maka harus dinilai. Nanti di proyeknya masih ada. Nah, kalau yang kurang di mana sudah didapat, Pak sudah ada yang kurang, gitu maksudnya? Kemungkinan RHK-nya kepala sekolahnya belum upload. Oh begitu. Nah, berarti itu salah dari kepala sekolahnya. Jadi memang pastikan untuk saat ini semua kepala sekolah itu sudah membuat RHK. Tapi sebelum itu mungkin ini bisa ditekankan untuk kepala sekolah sebagai penilai guru. Jadi usahakan untuk minggu ini sudah sampai minimal 75% atau 100%. Karena apa? Nanti akan beliau tugasnya akan istilahnya gagal gitu ya. Yang satu sebagai penilai, kemudian yang satu nanti sebagai pelaksana atau sebagai pegawai yang nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu semua pengawas. Jadi nanti pasti akan bingung. Yang pertama ini harus menilai guru, kemudian ini juga harus menyiapkan RHK dan segala macam untuk dinilai kepala sekolah. Pastikan untuk minggu ini sudah selesai, kalau bisa sudah 100% itu lebih baik. Sehingga fokusnya nanti akan sebagai pegawai untuk dinilai oleh kepala sekolah atau pengawas. Jadi nanti bisa ditekankan untuk guru kepala sekolahnya, usahakan semua guru sudah dinilai untuk minggu-minggu ini. Jadi tugasnya nanti akan lebih ringan, fokusnya nanti akan ke pegawai atau pelaksana. Nah, yang muncul terkait dengan yang muncul tadi dengan begitu, jadi secara teknisnya kepala sekolah itu harus membuat RHK-nya dulu. Kalau dulu itu sebenarnya RHK-nya disetujui oleh sistem karena memang belum ada penilai. Tetapi untuk saat ini sudah ada penilai, maka harus membuat RHK terlebih dahulu. Samakan dengan yang dulu tidak masalah. Jadi nanti untuk bisa muncul, yang bisa muncul nanti untuk bisa dinilai oleh pengawas oleh Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini masih kurang, masih belum ada, itu memang belum menyusun RHK mungkin. Jadi bisa dilanjutkan. Atau terkait dengan kendala kita kemarin. Jadi adanya akun ganda, adanya akun yang mungkin harusnya dilakukan untuk masuk ke pengelolaan kinerja, tetapi selama ini menggunakan akun yang lama. Jadi adanya akun ganda itu, sebagai contoh, guru atau kepala sekolah, saya langsung fokus ke kepala sekolah aja. Kepala sekolah sudah punya akun belajar ID lama. Kemudian bisa masuk ke platform Merdeka Mengajar, sudah biasa. Begitu masuk ke pengelolaan kinerja, bisa masuk, tetapi tanpa sadar ternyata dia masih menggunakan akun yang lama, yang di dalam profil itu ternyata sudah ada akun baru. Ini yang terkendala kemarin bisa saya cermati di situ itu. Jadi masing-masing yang pertama platform Merdeka Mengajar, kemudian pengelolaan kinerja, itu dua hal yang berbeda. Pengembangnya itu berbeda. Walaupun rumah besarnya ada di platform Merdeka Mengajar, tetapi menu di dalamnya itu berbeda.
Sehingga pengelolaan kinerja ini mengambil database yang mungkin tidak sama dengan PNM, sehingga akan terjadi tidak sinkron antara data yang ada di pengelolaan kinerja dengan data yang ada di PNM. Nah, ini kenapa terjadi akun ganda. Jadi kalau misalkan ada kepala sekolah yang belum muncul di pengelolaan kinerja Bapak Ibu, pastikan untuk itu sudah menggunakan akun belajar ID yang benar. Walaupun tanpa sadar, saya sudah sampai menilai, saya sudah sampai segini, tapi ternyata menggunakan akun yang tidak diberi akses untuk pengelolaan kinerja. Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi pastikan Bapak Ibu kepala sekolah sudah membuat RHK yang nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu semua. Kalau belum muncul berarti yang bersangkutan memang belum menyusun RHK. Itu yang pertama. Nah, sampai akun ganda ini saya rasa sudah terpecahkan kemarin. Untuk selanjutnya masih ada data saja, kita akan coaching. Saya sudah membuat grup nanti untuk update tagihan, ya kayak update database yang sudah ada di sana, nanti biar kami selesaikan ini. Nanti Bapak Ibu pengawas tidak perlu memikirkan lagi ini, rumit lah. Yang penting nanti kerjanya penilai, sebagai penilai itu sudah bisa akses semua, dan bisa memahami prosedur untuk bisa menilai sampai nanti terbit SKPD. Itu saja. Yang akun ganda biar urusannya saya. Nanti dan teman-teman sudah ramai. Jadi kalau mohon maaf di Bapak Ibu, kalau ada yang sampai saya telepon saya belum terjawab atau belum terangkat, itu karena memang saya banyak sekali yang menghubungi kaitannya dengan kemarin, kemudian sampai sini. Jadi mohon maaf sekali belum terbaca. Dan saya lanjutkan, ini sudah memiliki akun belajar ide semua. Saya rasa harusnya sudah. Kalaupun itu nanti belum, tapi ini sudah ada Bu. Tenang, saya perlihatkan akunnya. Ini sudah ada di Bulus ini. Nah, ini akunnya Bu. Ini dicatat. Beda dengan yang dulu. Beda dengan yang pertama kali terbit karena itu sudah di cleansing, sudah dihapus. Jadi akun ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, akun ini kalau 6 bulan tidak digunakan, tidak login, maka dia akan dihapus oleh sistem. Gitu. Jadi mohon kalau nanti sudah ada akunnya, kemudian sudah ada passwordnya, ya diloginkan. Karena memang kemarin kan kita belum butuh. Kemarin belum butuh karena ya sebenarnya saya butuh untuk akses PNM gitu ya. Kalau untuk masuk PNM harus butuh. Tetapi untuk saat ini kita butuhkan sehingga harus digunakan, harus login. Kalau yang lama, iya. Kalau yang lama akunnya sepertinya akunnya yang lama, malah yang punya. Yang lama ada di sini. Nah nanti yang berkaitan dengan akun belajar ID-nya bisa cek di SIM PKB. SIM pending. SIM pending. Sudah ada akunnya untuk masuk SIM pending kan? Atau belum? Ini yang harus kita ke Mbak Devi. Mungkin sudah didistribusikan atau nanti jika sudah didistribusikan akan masuk ke SIM pending. Karena apa? Kita harus ngecek dulu apakah akun belajar ID-nya itu yang digunakan untuk pengelolaan kinerja atau bukan. Karena bisa juga dulu kita membuat akun belajar ID untuk masuk PNM sudah ada, kemudian untuk pengelolaan kinerja kok tidak bisa masuk, ya, tiba-tiba tidak bisa akses. Nah mungkin ada akun baru yang diterbitkan khusus untuk pengelolaan kinerja, di mana akun itu diplotting oleh admin SIM pending.
Sebenarnya Mbak Devi tidak membuat akun, tetapi itu biasanya otomatis ada diberikan oleh pusat gitu, untuk proteksi kredit. Jika akunnya aktif, akan otomatis masuk. Jadi Bapak Ibu yang sampai sekarang ini mungkin sudah masuk ke ruang kinerja, sudah bisa melihat gurunya yang ada di HP itu berarti aman. Artinya akun yang lama dengan akun yang digunakan untuk pengelola kinerja sama. Jadi berarti aktif digunakan misal biasa untuk mengakses PNM atau membuat yang lain itu biasanya aman. Tapi kalau kasusnya tidak bisa masuk atau tidak bisa mengakses, itu berarti sudah dikeluarkan akun yang baru. Nah, akun baru itu ada di mana? Kalau kita cari terlalu lama, maka nanti akan ada password untuk masuk SIM pending yang nanti bisa dicek akunnya itu yang mana. Caranya ini sudah ada yang angel teman. sampai di sini ya mohon maaf sebelumnya sampai di sini agak bingung. Sudah bisa saya teruskan. Jadi nanti ada sintetiknya sebentar sintetik seperti ini. Nah nanti saya perlihatkan dulu untuk loadingnya. Nah semua pengawas nanti ada akun untuk sintetiknya, sehingga nanti misalnya saya lihat yang paling akun pengawas. Nah ini yang paling atas baca dulu. Nanti bisa minta untuk ke sini. Nah ini akun sintetik. Jadi ada username-nya ini mungkin name, kemudian passwordnya nanti yang beda-beda. Passwordnya ada 1 ke 6 angka. Ini nanti yang akan didistribusikan oleh Mbak Devi. Setelah mendapatkan akun ini, kemudian langkah yang pertama adalah login. Jadi masuk ke SIM pending berikut. Oh, ada sudah masuk yang lain. Pak, nah ini Pak, kebetulan saya membuka aksesnya Pak. SIM pending, masuk ke SIM pending. Alamatnya sim.pending.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tinggal masuk saja. Masukkan username, kemudian password yang ini passwordnya dimasukkan. Tinggal login. Nah, ini adalah tampilan untuk akun dan auto browse untuk menu SIM pendingnya. SIM pendingnya akan seperti ini. Nah, ini untuk pengawas. Jadi menunya sedikit untuk pengawas. Nah, selanjutnya untuk mengetahui akun belajar ID-nya ada di cek data GTK. Klik cek data GTK, ini scroll ke bawah. Nah, ini ada akun dinasnya. Jadi setelah login, klik cek data GTK, kemudian scroll ke bawah, akan ada akun belajar ID-nya. Sujatmiko 10 dinas. Ini kebetulan sama ya Pak, dinas yang dulu. Nah artinya kalau ini sama, aktif berarti tidak masalah. Nah kalau ini berbeda, dulu saya waktu membuat kan kita bareng-bareng di mana dulu? Di Aglomera, kita membuat bareng-bareng, ternyata berbeda dengan ini. Nah ini yang digunakan untuk pengelolaan kinerja. Jadi nanti yang digunakan akunnya adalah akun yang ada di SIM pending yang ini nantinya. Kaitannya dengan akun itu saya masih menggunakan akun adminnya dulu. Admin kepala sekolah. Iya. Tapi bisa masuk. Nah itu kan dulu memang belum pernah membuat, saya membuat itu tidak keluar-keluar akun dinasnya. Nah itu yang saya tanyakan, perlu nggak dirubah menjadi akun dinas? Jawabannya harus.
Kenapa? Penggunaannya berbeda Bapak Ibu. Jadi akun ini sesuai dengan domainnya. Domain ini yang di belakang. @dinas, @guru, @admin, begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan akun admin, karena pada saat itu Bapak Ibu mungkin sebagai kepala sekolah dan masih aktif terus akunnya, karena masih digunakan, itu nanti tidak akan bisa menilai kepala sekolah. Karena penggunaannya dia sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini bisa menilai guru, tetapi nanti tidak bisa untuk menilai kepala sekolah. Jadi harus menggunakan akun dinas. Gitu. Yang digunakan yang akun yang begitu. Walaupun itu masih bisa digunakan, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Misalnya mengakses si PKB atau mengakses itu atau PMM untuk belajar. Oke. Jadi PMM itu kan tergantung jenjangnya. Kalau akun dinas itu malah luar biasa. Semua jenjang ada. Jadi kalau saat ini per jenjang itu 60 topik, itu berarti TK, SD, SMP itu berarti kan 60 kali 180 topik. Nah, itu kalau mau diselesaikan semua luar biasa. Bapak, kalau misalnya punya saya di situ ditampilkan yang file saya itu keluar nggak akun dinasnya Pak? Umar. Ini harus lebih dulu dengan ini. Saya logika. Ini saya contohkan satu saja dulu nih, tapi nanti bisa kalau semuanya sudah selesai. Tapi insya Allah sudah bisa masuk semua. Sudah bisa akses. Ada Umar Makro 07. Iya nanti maksudnya begini loh. Nanti tinggal kita masuk ke SIMPEDIK saja, dicek sendiri, kemudian di-print sendiri gampang. Sudah kelihatan kan? Iya, yang penting begini kalau satu-satu tapi selama Paling yang password SIMPEDIK Nah, tadi satu-satu. maksudnya saya akan maju lagi kalau kita langsung ini tidak bisa. Tinggal bagaimana atau di mana passwordnya kan belum tahu. Begitu kan? Tinggal bagaimana atau di mana kita bisa tahu passwordnya. Kalau ini akun lama seperti punya Pak Jatiko tadi, ini bisa diakses sudah biasa. Gitu ya. Jadi passwordnya nggak masalah. Penasaran. Iya, benar. Benar Pak, benar. Jelas. Passwordnya. Mana atau bagaimana kita tahu passwordnya? Kadang kita diberi akun kemudian tidak tahu passwordnya. Nah, langkah pertama coba cek di emailnya masing-masing, email belajar, email pribadinya, atau kalau tidak email pribadi pastinya bisa diakses. Tapi waktu lupa password gitu ya. Iya. Ya kalau sudah lupa juga. Ini karena ini belajar ide, maka untuk secara resminya harus lewat sini. Maksudnya saya harus menyampaikan lewat sini. Jadi jangan yang lain dulu, karena ini riset sendiri bisa. Tapi jangan harus risetnya lewat sini. Kalau misalkan saya menyampaikannya harus lewat sini. Di mana? Di sini. Di riset password. Di menu riset password. Masuk laman belajar ide, kemudian riset password. Nah, ini tadi saya coba langsung risetkan karena Pak Umar sudah penasaran sekali. Jadi saya coba satu untuk riset password. Pak Umar, kemudian yang perlu data yang perlu ditampilkan di sini adalah tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir. 28 07 80 70.
saya. Nah, oh ternyata aku tidak ditemukan. Apakah masih lama? Nah, ini kalau aku tidak ditemukan berarti akunnya tidak bisa diakses, gitu ya. Tidak ditemukan secara resmi di laman